ahli zikir. Seperti halnya lampu. Ya rek lampu mak mate lampu. Tentu ia patut namala manjamayama mo PLN itu dia. Apa mak dokter manjamayama atau pak bengkel mungkin susah ma pare dek tue lampu tetapi mak PLN manjamayama cina palek merek nona ita tepat tue lampu. Begitu juga dengan hati kita yang gelap ini. Seorang ahli zikir, yang ahli kolbu, yang ahli hati, yang memberikan pelajaran zikir, maka hati kita ini akan menjadi terang. Sehingga mawani Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, si mata syala Allah Ta'ala, hendaklah kalian bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, mu'an dia nok malas syala Allah Ta'ala, fakun ma'a man kana ma'allah, maka bersamalah syala tawiyah syala Allah Ta'ala, bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Artinya adalah paitayo tahu, paitayo nongguru, yari tengah nongguru si mata syala Allah Ta'ala. Fa innahu yusiluhu ila Allah, maka dialah yang akan membawamu, mengantarkanmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati, yang kami muliakan dan nonggurta Imam Masjid Nurul Hadiah Lampak selaku penanggung jawab Thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah untuk wilayah Sulawesi Barat, yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Nurul Iman Lembang Andasura, yang sama-sama kita hormati, yang kami muliakan Kamawita Bapak Pembina TKN Bapak Haji Andi Mahmud bersama dengan istrinya Dr. Randa Jumiati Andi Mahmud juga hadir pada malam ini. Ketua dan ibu-ibu Majelis Ta'lim yang sempat hadir, juga hadir itu Mawenu Bapak Baharuddin. Beliau adalah teman di KUA Kecamatan Duyoh. Saya telepon beliau, alhamdulillah hadir di masjid ini. Beliau tinggal di Renggian dan insya Allah mudah-mudahan juga kita kunjungi masjidnya, Pak ya, untuk bisa safari dakwah di Masjid Jami Nurul Huda Renggian. Saya pernah ceramah di masjid beliau, alhamdulillah luar biasa ramai. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, di mana pada malam ini kita bisa hadir berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Allah dan bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan pengajian zikrullah. Insyaallah akan disampaikan oleh Nonggurta sebentar. Salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Tomalabiu ingkang nana hadir, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pada malam ini kami dari tim Safari Dakwah Thariqah Qadariyah wan Naqsyabandiyah akan memperkenalkan tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemate luar biasa na zikir kuan
Di dalam Al-Quran disebutkan waladikrullahi akbar, dan sungguh begitu besar zikir nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa naparan itu masikir pemalabih hadirin? Karena salah satu kunci amalan-amalan atau ibadah yang kita lakukan, mua andia ni macoa sikirta, mua andia ni macoa paingaratta, itu bisa menjadi sia-sia. Nama sembahyang ni tahu andia ni macoa paingarang disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka sembahyang ni tahu celaka mu ande macoa paingarat oleh Allah Taala. Nama puasa tahu, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, hanya lapar dan haus. Kita mengeluarkan zakat, masulat kita bersedekah, anjani macoa teta, de macoa pengarata, bisa menjadi ria, bisa menjadi sombong. Bahkan ibadah haji sekalipun, mu andani macoa lalang ateta, bisa menjadi hadian mardut, haji yang tertolak. Pemate luar biasa nari disangai dengan belajar berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kami akan menjelaskan mengenai tentang bagaimana cara kita. Yang pertama saja, begitu pentingnya kita untuk berzikir kepada Allah supaya mampu melaksanakan ibadah salat dengan khusyuk. Mengapa naparan ditomi guru salat secara khusyuk? Karena ma'wani Nabi ta awwalu ma yuhasabu bihi abdu as-salah. Yang paling pertama dihisab nanti ketika kita meninggal adalah amalan yang pertama adalah salat. Jarimu anda memang mirip macoa dalam pertanyaan pertama itu salat kita. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan selanjutnya? Maka pada kesempatan ini kami akan menjelaskan betapa pentingnya kita belajar berzikir untuk mencapai salat khusyuk. Karena di dalam Al-Quran mawani Allah Ta'ala aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selama rekmaye, mungkin selama ini mulai kita salat sampai kita tua mau mirek tawe masambaya ni tahu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim tapalin dingaran mi jamaya mata, dingaran nyandeta, dingaran mi lulari tanah dan sebagainya. Nah, salat yang seperti begini dijelaskan oleh Al-Quran adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat. Siapa itu? Orang yang salat tetapi hatinya lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana caranya untuk bisa menggapai salat khusyuk ini. Dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis sabri was salah, dan minta tolonglah kepada Allah bis sabri was salah, dengan sabar dan salat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya sabar dan salat itu berat, illa kecuali orang yang khusyuk, alal khashiin. Maka di lanjutan ayatnya dijelaskan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Nah, disinilah jawabannya. Orang yang khusyuk itu adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang berjumpa atau bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi mau melo tahu untuk bisa mendapatkan salat yang khusyuk, maka caranya adalah bagaimana cara kita untuk bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan lagi kepada Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Untuk bisa mengenal Allah, bersama dengan Allah, berzikir kepada Allah, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada ahlinya, bertanyalah kepada ahli zikir. Al-Quran tidak menyebutkan fas'alu ahlal ilmi, bertanyalah kepada orang yang pintar. Jadi mau mi apa menaranna tahu, mau profesor, master, kiai, kalau dia bukan ahli zikir, maka tidak akan bisa tersambung. Tetapi ketika diajarkan oleh ahli zikir, maka hati yang gelap ini yari ateta mapattane, begitu banyak penyakit-penyakit di dalamnya, yang dengan penyakit ini kita bisa susah untuk wusul kepada Allah, maka diajarkan oleh ahli zikir. Seperti halnya lampu. Yari lampu mak mate lampu, tentu ia patut nama manjamayama mo PLN tia. Apa mak dokter manjamayama atau pak bengkel mungkin susah maparek tu lampu tetapi mak PLN manjamayama cina palek merek nona itu tepat tu lampu. Begitu juga dengan hati kita yang gelap ini. Seorang ahli zikir, yang ahli kalbu, yang ahli hati, yang memberikan pelajaran zikir, maka hati kita ini akan menjadi terang. Sehingga mawani Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun ma'allah, si mata syuala Allah ta'ala, hendaklah kalian bersama dengan Allah. Fa illam takun ma'allah, mu'an dia nok mala syuala Allah ta'ala, fakun ma'a man kana ma'allah, maka bersamalah syuala tawiyah syuala Allah ta'ala, bersamalah dengan orang yang sudah bersama dengan Allah. Artinya adalah paitayo tahu, paitayo nongguru, yari tengah nongguru si mata syuala Allah ta'ala. Fa innahu yusiluhu ila Allah, maka dialah yang akan membawamu, mengantarkanmu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini hadir yang nunggurutta Al-Mukarram Ustaz Muhammad Adam Japri. Beliau adalah Imam Masjid Nurul Hadiah di Lampak. Beliau merupakan khalifah yang diberikan amanah oleh guru untuk bisa memberikan pembelajaran zikir. Kalian nongguru tahu petare malam Pak Guru zikir Pak moto mi apa di sana mua andiani mission nongguru, maka tidak bisa kita memberikan pembelajaran zikir. Sehingga beliau ini yang diberikan amanah oleh guru untuk bisa memberikan pelajaran zikir, karena apa turut nama lare disambung apa-apa, karena pembelajaran ini pembelajaran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai turun sampai ke pada guru-guru kita.